Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas PAM. Terima kasih sudah datang dengan semangat yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar hal yang seru dan menarik tentang dunia sastra. Kalian siap nggak? Karena hari ini kita akan membahas dua topik yang sangat keren, yaitu apresiasi sastra dan periodisasi sastra. Nah, buat yang penasaran, apresiasi sastra itu seperti memberi penghargaan atau rasa cinta kita terhadap karya sastra yang luar biasa. Sedangkan periodisasi sastra itu membantu kita memahami bagaimana perjalanan sastra berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pokoknya nanti kalian akan tahu bagaimana sastra itu tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga bagian penting dari perjalanan sejarah dan budaya kita. Jadi, siap untuk belajar bersenang-senang? Yuk kita mulai perjalanan seru kita di dunia sastra ini. Sebelum lanjut ke materi, menurut pendapat kalian, apa sih apresiasi bahasa dan sastra? Bagi yang ingin menjawab, bisa mengangkat tangan ya. Nah, betul sekali. Apresiasi bahasa dan sastra merupakan aktivitas memahami, menilai, menikmati, serta memberikan penghargaan terhadap karya sastra dan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Dalam apresiasi, seseorang tidak hanya membaca atau mendengarkan suatu karya sastra, tetapi juga memahami maknanya, merasakan keindahannya, serta mampu memberikan penilaian yang kritis terhadap karya tersebut. Apresiasi sastra dalam dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Sastra memiliki peran besar dalam membantu peserta didik memahami nilai-nilai kehidupan, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta memperkaya wawasan budaya. Adapun tujuan apresiasi sastra dalam pendidikan, yang pertama ada meningkatkan keterampilan berbahasa. Sastra membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Melalui pengajaran sastra, siswa dapat memperkaya kosakata, memahami struktur bahasa, serta meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyusun argumen. Yang kedua, ada menanamkan nilai budaya dan moral. Karya sastra seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dan moral yang ada dalam masyarakat. Dengan membaca dan mengapresiasi sastra, siswa dapat memahami berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, kebiasaan, dan kepercayaan yang berlaku di suatu daerah atau zaman tertentu. Yang ketiga ada meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Apresiasi sastra mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan imajinatif, baik dalam memahami cerita maupun dalam menciptakan karya sastra mereka sendiri. Kegiatan seperti menulis puisi, cerpen, atau drama dapat membantu mereka dalam mengembangkan ekspresi diri dan keterampilan berpikir inovatif. Yang keempat, ada mengembangkan empati dan kepekaan sosial. Sastra seringkali menggambarkan konflik, emosi, dan perjuangan tokoh-tokohnya. Dengan membaca dan mengapresiasi karya sastra, siswa dapat memahami perasaan dan pengalaman orang lain, sehingga mereka menjadi lebih empati terhadap sesama. Yang kelima, ada menghubungkan sastra dengan kehidupan nyata. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai refleksi dari realitas sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Melalui pembelajaran sastra, siswa dapat memahami berbagai fenomena kehidupan dan menghubungkannya dengan situasi di dunia nyata. Jenis-jenis karya sastra dalam apresiasi. Karya sastra dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk utama, yaitu puisi, prosa, dan drama. Yang pertama, puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengutamakan keindahan bahasa melalui penggunaan irama, rima, gaya bahasa tertentu, dan bermakna mendalam. Puisi cenderung bersifat ekspresif dan imajinatif, menggambarkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penulisnya. Jenis-jenis puisi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pantun, terdiri dari 4 baris dengan pola rima ABAB.
dan sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau nasihat. Yang kedua, syair terdiri dari 4 baris dalam satu bait dengan pola rima AAAA dan sering mengandung cerita atau ajaran moral. Ketiga, gurindam terdiri dari 2 baris yang memiliki hubungan sebab akibat atau nasihat moral. Dan yang terakhir, soneta berisi 14 baris yang terbagi dalam 2 bagian dan sering berisi tema refleksi kehidupan atau cinta. Yang kedua adalah prosa. Prosa adalah jenis karya sastra yang menggunakan bahasa sehari-hari dengan struktur yang lebih bebas dibandingkan puisi. Jenis-jenis prosa yaitu yang pertama cerpen atau cerita pendek yang merupakan karya fiksi dengan alur sederhana dan konflik tunggal. Yang kedua, ada novel yaitu karya fiksi yang lebih panjang dan kompleks dengan pengembangan karakter yang lebih mendalam. 3. Hikayat yaitu prosa lama yang berisi cerita kepahlawanan atau sejarah. Dan yang keempat ada dongeng yaitu cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan biasanya mengandung pesan moral. Jenis karya sastra yang ketiga ada drama, yang mana drama merupakan karya sastra yang disajikan dalam bentuk dialog dan bertujuan untuk dipentaskan. Jenis-jenis drama dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tragedi, yaitu drama yang mengisahkan penderitaan tokoh utama. Yang kedua ada komedi, yaitu drama ringan yang menghibur dengan humor. Dan yang terakhir yaitu melodrama, yaitu drama yang menonjolkan emosi yang kuat. Selanjutnya yaitu metode dalam apresiasi sastra. Yang pertama, metode deskriptif analisis, yaitu mengkaji unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Yang kedua, metode produktif, yaitu mendorong siswa untuk membuat karya sastra sendiri. Yang ketiga, metode induksi, yaitu membiarkan siswa menikmati karya sastra sebelum diberikan penjelasan. Yang keempat, metode historis, yaitu mempelajari karya sastra dalam konteks sejarahnya. Yang kelima, yaitu metode komparatif, membandingkan 2 atau lebih karya sastra berdasarkan tema atau gaya bahasa. Dan yang terakhir, metode interaktif, yaitu melibatkan siswa dalam diskusi dan pementasan. Selanjutnya, ada teknik dalam apresiasi sastra. Yang pertama, membaca dan menceritakan kembali. Siswa membaca dan merangkum isi cerita dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, diskusi kelompok. Siswa bertukar pendapat mengenai karya sastra. Yang ketiga, penugasan kreatif. Siswa menulis puisi atau cerpen berdasarkan inspirasi dari teks yang dibaca. Yang keempat, dramatisasi sastra. Siswa memainkan peran dalam pementasan drama. Dan yang kelima, yaitu adaptasi media. Siswa mengadaptasi cerita dalam bentuk komik, video, atau podcast. Penerapan apresiasi sastra dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan berbahasa, serta menanamkan nilai-nilai budaya dan moral kepada siswa. Sastra tidak hanya diajarkan sebagai materi pelajaran, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Cara penerapannya, yang pertama mengajarkan sastra dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran sastra. Yang keempat, mengintegrasikan sastra dengan teknologi digital. Periodisasi sastra adalah cara mengklasifikasikan perkembangan sastra berdasarkan zaman dan konteks sosialnya. Ini membantu memahami perubahan gaya, tema, dan pengaruh budaya dalam karya sastra.
Dalam pendidikan, periodisasi penting untuk menyusun kurikulum, tetapi seringkali menghadapi tantangan seperti subjektivitas dalam pengkategorian dan perubahan metode pembelajaran yang lebih fokus pada analisis fragmen teks. Secara akademik, periodisasi sastra memiliki fungsi utama sebagai alat untuk yang pertama mengklasifikasikan karya sastra berdasarkan zaman dan karakteristiknya, yang kedua menganalisis dinamika budaya, politik, dan sosial yang mempengaruhi perkembangan sastra, yang ketiga menjadikan sastra sebagai refleksi perubahan sosial di setiap periode sejarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sastra. Yang pertama, dalam konteks sejarah dan politik. Perang, revolusi, dan kolonialisme seringkali menjadi pemicu lahirnya era sastra baru. Contohnya seperti sastra angkatan 45 yang muncul sebagai respon terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia dengan tokoh seperti Chairil Anwar yang menulis puisi penuh semangat perjuangan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan budaya dan filsafat. Setiap zaman memiliki filosofi dominan yang berpengaruh pada sastra. Contohnya yaitu zaman pencerahan pada abad ke-18 yang melahirkan sastra yang menekankan pada logika dan rasionalitas, sedangkan romantisisme pada abad ke-19 lebih mengutamakan emosi dan individualisme. Kemudian faktor yang ketiga yaitu inovasi teknologi dan media, seperti penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15 yang membuat buku lebih mudah diakses, mengubah cara orang membaca dan menulis. Era digital telah menciptakan sastra baru seperti puisi Instagram, web novel, dan e-book. Faktor yang keempat yaitu dinamika sosial dan identitas. Nah, perubahan sosial terkait gender, kelas, dan etnisitas seringkali tercermin dalam sastra. Contohnya, pada gerakan feminisme abad ke-20 yang membawa tokoh seperti Virginia Woolf yang menggugat norma patriarki dalam sastra. Kemudian yang terakhir yaitu peran penulis dalam gerakan sastra. Kelompok penulis sering menjadi pionir perubahan sastra. Contohnya itu gerakan Beat Generation di Amerika pada tahun 1950. Perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa pramodern yang ditandai dengan adanya masa Melayu klasik dan masa Jawa Bali kuno. Pada masa ini, sastra berkembang dalam bentuk hikayat, kekawin, dan tembang yang seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu, Buddha, dan juga Islam. Contohnya yaitu hikayat Hang Tuah dan kekawin Ramayana. Kedua, yaitu masa kolonial yang ditandai dengan adanya masa Balai Pustaka dan masa Pujangga Baru. Pada masa Balai Pustaka, sastra didominasi oleh pemerintah kolonial Belanda dan bersifat moralistik. Sedangkan pada masa Pujangga Baru, muncul pemikiran-pemikiran modern dalam sastra dengan adanya pengaruh barat. Yang ketiga ada masa kemerdekaan, yang dimana ditandai dengan adanya masa angkatan 45 dan realisme sosialis. Pada masa angkatan 45 ini, terdapat tokoh yang berperan penting, yaitu Chairil Anwar, yang mencerminkan semangat revolusi, dan pada masa realisme sosialis, karya sastra digunakan untuk mengkritik ketimpangan sosial dan politik. Selanjutnya ada masa kontemporer yang ditandai dengan adanya masa digitalisasi dan kebebasan ekspresi dalam sastra. Pada masa ini, sastra mulai merambat platform digital, media sosial, dan juga e-book. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam masa ini yaitu De Lestari, Andrea Hirata, dan Terelie.
tokoh-tokoh sastra penting. Pada zaman Balai Pustaka, yaitu pada tahun 1920 sampai dengan 1930, ada Mirari Siregar, Marah Rusli, dan Abdul Muis. Pada masa Pujangga Baru, yaitu pada tahun 1930 sampai dengan 1945, ada Sultan Takdir Ali Syabana, Armijin Pane, dan Samlusi Pane. Angkatan 45 ada Syairul Anwar dan Pramudia Ananta Toer. Angkatan 50 sampai 60-an ada Asrul Sani dan Ajib Rosidi. Kemudian angkatan 66 ada Taufik Ismail dan W.S. Rendra. Angkatan 80 sampai dengan 90-an ada Putu Wijayana dan Ayub Tami. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa sastra reformasi, yaitu sekarang ada Dilestari dan Andrea Hirata. Yang terakhir yaitu dampak periodisasi terhadap kajian sastra. Yang pertama yaitu membantu analisis konteks sosial dan budaya, yang dimana sastra dapat dipahami sebagai cerminan kondisi politik dan sosial pada zamannya. Yang kedua yaitu mempermudah studi perbandingan sastra. Dengan adanya periodisasi, kita bisa membandingkan gaya dan tema sastra dari generasi ke generasi. Yang ketiga yaitu menjadi dasar kurikulum sastra, yang dimana periodisasi ini dapat membantu menyusun kurikulum pendidikan yang lebih sistematis. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada mendukung kajian sastra multidisiplin. Dengan menghubungkan sastra dengan sejarah, filsafat, dan ilmu sosial, kita dapat memahami perkembangan ide dalam masyarakat. Nah, itulah pemaparan materi mengenai apresiasi dan periodisasi bahasa dan sastra Indonesia. Ubur-ubur ikan lele, saatnya ice breaking le. Kepala sakit, otak pusing, kita hilangkan dengan bergerak gembira. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Karena kalian sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik, kami ada sedikit hadiah yang sangat spesial, yaitu kuis. Jadi nanti kalian bisa maju satu persatu untuk menjawab kuis yang diberikan ya. Jadi, sekian pemaparan video dari kelas
PAM. Terima kasih. Bye-bye.